Kalau teman-teman masih sibuk cari indikator yang akurat, strategi yang sangat-sangat jitu atau 100% win rate, atau nunggu sinyal-sinyal yang win rate-nya besar, mungkin kamu udah lumayan salah jalan tuh di trading. Karena saya udah nyoba semua trading strategi, sampai ada yang mentor bayar 50 juta, ada yang 30, 20, bahkan ada yang 1 jutaan juga saya ikutin semuanya. Dan hasilnya tetap loss. Sampai akhirnya saya sadar hanya fokus di dua ini yang bikin saya benar-benar bisa profit di trading ini. Kita bahas. Yang pertama, resiko terlebih dahulu, profitnya bakalan belakangan. Di luar sana, semua trader itu fokus dengan oke, saya harus terkena TP ini, saya harus profit nih, saya harus profit ketika trading ini. Itu menurut saya oke, tetapi ada beberapa kesalahan di sana. Karena saya tahu kapan saatnya berhenti. Ketika ada beberapa trading udah cukup ini, kemudian saya entry loss, saya berhenti. Atau ketika ada setup yang kurang menarik, saya juga nggak entry. Trader profesional itu tahu, atau trader yang udah profit itu tahu kapan saatnya berhenti. Pernah nggak ngalamin ketika kalian itu untung mungkin untung 10 kali, sekali gagal, des, profitnya habis, modalnya pun juga habis. Pernah nggak kayak gitu? Karena apa? Jaga resikonya amburadul. Nggak bisa namanya jaga resiko. Resiko di sini kan kita mengatur modal tuh. Modal di sini sama seperti bensin ketika kita nyetir. Sebagus apapun kamu nyetir mobil, kalau nggak ada bensinnya atau bensinnya habis, ya kamu nggak bakalan kemana-mana. Jadi pastiin kalian masih punya bensin untuk kalian itu jalan. Banyak juga orang bilang cut loss itu untuk orang yang lemah, mas. Orang yang profesional itu kebanyakan full margin atau kebanyakan nggak pakai stop loss. Tapi menurut saya, walaupun pakai stop loss itu menurut saya pinter, karena dia bisa ngatur resiko. Walaupun kalian itu nggak pakai stop loss, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa tahu kapan saatnya nge-cut. Orang kebanyakan nggak tahu kapan saatnya nge-cut. Contoh aja ketika harga itu naik, habis itu kalian beli posisi, ternyata nggak sesuai sama harganya, nggak sesuai sama prediksi Anda. Ini malah harga turun drastis. Nah berarti apa? Ya di-cut. Jangan ditahan sampai ke bawah berlarut-larut, pusing nanti kalian malah. Nggak sesuai cut, kayak gitu. Karena ingat, modal di sini itu sama seperti bensin tadi atau nyawa. Kalau udah nggak ada nyawa, ya udah kalian nggak bisa entry lagi, kalian nggak bisa trading lagi, kalian nggak bisa nyari uang lagi. Skill sebagus apapun tetap back to basic, yaitu bagaimana Anda bisa mengelola modal yang baik. Karena saya tahu terkadang itu market itu kayak benar-benar kayak ombak yang sangat-sangat besar. Nggak peduli seberapa kuat kamu itu berenang untuk menerjang ombak tersebut, tetap aja bisa ke bawah arus yang sangat kencang karena arusnya lagi kencang. Selama kalian bisa ngatur resiko, contoh ada ombak yang kencang nih, saya coba berenang, ternyata saya ke bawah arus nih, ya udah saya nggak jadi, next. Kalau kalian tetap aja kemana-mana, itu malah habis modal kalian. Biasanya itu memang yang benar-benar serakah, yang pengen cepat kaya, yang pengen cepat dapat untung di trading di sini, itu biasanya bangkrut duluan. Berapapun uang yang kalian taruh itu bakalan bangkrut duluan di situ. Inti dari yang pertama itu bagaimana kalian bisa mengelola resiko. Setiap kali kalian trading, contoh modal saya 10 juta pak, saya kalau mau rugi, saya pengennya rugi di 100.000. Nah, masuk entryan rugi 100.000, waduh, harus di close. Karena itu udah cara Anda itu memanage resiko. Ingat, 1%, jadi contoh 10 juta, kalau rugi hanya 100.000, Anda itu dikasih kesempatan 100 kali untuk entry. 100 kali untuk entry gagal. Jadi gagal selama 100 kali berturut-turut, itu baru modal kalian habis. Itu kayak, berat banget untuk market ngabisin modal itu 10 juta ini kalau memang seperti itu. Karena sekali gagal, sekali untung, kalian itu untung 2%. Kalau gagal kan 1%, kalau untung 2%. Itu bakalan susah banget market untuk ngabisin uang kalian. Kebanyakan orang nggak bisa stabil kayak gitu. Memanage resiko aja nggak bisa. Jadi pastiin bisa manage resiko dengan bagus. Masuk yang kedua, disiplin dan jangan cuma berjudi.
Ini yang kembali ke awal tadi, kalian punya strategi yang keren, udah bayar mentor 20 jutaan, 50 juta, 100 juta untuk ngajarin kalian secara private atau lain-lain, tapi hasilnya apa? Tetap loss. Jawabannya simple, karena kalian nggak bisa disiplin. Banyakan orang nggak bisa disiplin. Bisa contohkan ya, contoh harga sedang naik, teman-teman buy di sini, buy ya, ternyata tidak sesuai sama prediksi, harga itu turun. Kemudian kalian berpikir, sabar, nanti juga bakalan naik lagi. Hasilnya tambah dalam ruginya. Habis gitu, wah, kok tambah dalam ya? Saya tambahin lah di sini, buy lagi 2 kali lipat. Contoh ini 2 kali lipat. Ternyata apa? Tambah dalam lagi, tambah dalam lagi, tambah terpuruk, tambah terpuruk, tambah terpuruk, dan akunya makin sekarat katanya orang-orang. Nah, itu bahaya di situ. Kenapa nggak bisa konsisten aja? Coba aja, apalagi trader-trader masih baru, nggak usah pikir kiri kanan nggak usah. Setiap kali entry klik, saya pengen rugi 1% atau 100.000 contoh. Oke, gagal lagi 1% lagi hilang, gagal lagi 1% lagi hilang. Kemudian untung, saya untung 2%, untung lagi, untung 2%. Selama 30 hari atau selama 100 kali trading, teman-teman katakanlah untung di 40 kali aja, yang 60 kalinya itu gagal. Bayangin, dari 100 kali trading, 60 kali trading gagal, 40 aja untung, teman-teman masih untung. Selama setiap gagal itu gagalnya 1%, setiap gagal gagalnya 1%, setiap untung untungnya 2%. Disiplin kayak gitu terus menerus, susah market untuk hancurin Anda. Coba aja. Kalau kalian bisa disiplin dengan itu, aman trading di sini. Kemudian kenapa sih sebenarnya orang-orang di sini kok nggak bisa konsisten dalam ini money management, dalam ngatur emosi? Itu FOMO, fear of missing out, takut kehilangan sesuatu. Contoh Bitcoin lagi rame-ramenya, orang semua bahas Bitcoin. Saya takut kalau nggak masuk nih, takut kehilangan momen nih. Akhirnya masuk, harga Bitcoin drop. Nah, kalau nggak gitu, mungkin gini, influencer buy emas sampai ke 3.000, buy emas sampai 3.000. Oh, ini bener-bener bagus nih. Anda meresikukan lebih daripada yang kalian lakukan. Biasanya pakai 1%, ini pakai 5%. Padahal harga itu koreksi dulu sebelum terkena ke 3.000. Bisa jadi. Karena kalau kalian itu trader, itu kalian trading dengan ada aturannya. Kalian punya trading plan-nya. Kalau penjudi itu dengan harapan. Jadi kalian ngeklik berharap ini bakalan untung, atau kalau rugi ya udah nanti saya deposit lagi, untung sip, nunggu jackpot. Kalau trading atau traders itu biasanya oke, saya punya planning, ketika ada kayak gini saya mau entry dengan risiko segini, TP di sini dengan 2%, nanti risk manajemennya seperti ini, saya masuk dengan mungkin trennya sedang naik, nanti di area support kita buy posisi. Kemudian fundamental juga lagi mendukung emas ini bakalan ada kenaikan. Dari situ sudah jauh sangat berbeda dengan trading plan atau dengan hanya harapan. Oke, see you next video. Bye bye.